Kitab Fikih Sunnah, pasal tentang masjid. Sinatuha, merawat masjid. Al-masjidu bibuyutil ibadati fayajibu sinatuha minal aqdhari. Masjid merupakan tempat ibadah, maka ia harus dirawat dan dibersihkan dari segala bentuk kotoran. Warrawaihi wal karihati, dan juga dari bau yang tidak sedap. Fa'inda Muslim, Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, inna hadhil masajidu la tuslihu li syai'in min hadzal bauli wal qadari, innama hiya li dzikrillahi wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak terkena kencing atau kotoran sedikit pun. Sesungguhnya masjid-masjid ini hanya untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya. Kita lanjutkan. Inda Ahmad bisanadin sahih, Imam Ahmad dengan sanad sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza tanakhama ahadukum, ya, idza tanakhama ahadukum falyaghayyib nukhamatahu an tusiba jildun mu'minin. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian mengeluarkan dahak, hendaknya dia menghilangkan, menimbun dahaknya agar dia tidak terkena kulit orang mukmin yang lain, au thawbuhu fatu'azzihi, atau bajunya yang berakibat untuk mengganggunya. Ya, warawahu wal Bukhari, diriwayatkan Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasul, idza qama ahadukum fis salati fala yabsaqanna amamahu fa innahu yunajihi Allah tabaraka wa ta'ala ma dama fi musallihi wala an yaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dalam salat, maka janganlah meludah ke depannya, sebab ketika itu dia sedang bermunajat kepada Allah selama dia berada di tempat salat. Jangan pula meludah ke kanannya, karena sebelah kanannya ada malaikat. فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau ke arah bawah kakinya lalu menimbunnya. Ya. Selanjutnya, wa fil hadithi al-muttafaqu ala sihhatihi, dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh ulama hadis, an Jabir, dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man akala thawmu wal basal wal karathu fala yaqribanna masjidina. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan daun bawang, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Ya. Ini kalau makannya secara langsung, ya. Tetapi boleh direbus, seharusnya direbus, ya. Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Bahwasanya sesungguhnya para malaikat merasa terganggu oleh bau menyengat sebagaimana manusia merasa terganggu olehnya bau yang menyengat, ya. Selanjutnya, wa khataba Umaru yaumul jumu'ati, dalam sebuah khutbah salat Jumat, Umar berkata, faqala innakum ayyuhan nasu ta'kulu min syajarataini, wahai umat manusia, kalian semua suka sekali makan dua jenis tumbuh-tumbuhan, ya. La arahuma illa khabithataini, padahal menurut pendapatku keduanya berbau menyengat, ya. Al-basal wa thawmu, yaitu bawang putih dan bawang merah. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajuli amara bihi fa akhruj ila al-baqi' faman akalaha falyumithhuma tabkhan, rawahu Ahmad, Muslim, Nasa'i. Ya. Bahwa bawang putih dan bawang merah, aku pernah melihat Rasul menyuruh seseorang ke baki, tempat bersuci, saat tercium bau kedua tumbuhan itu dari dirinya. Oleh karena itu barang siapa yang memakannya, hendaknya dia menghilangkan dahulu baunya dengan cara memasaknya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i, ya. Selanjutnya, karahatu nashdid dhallah wal bai'i wasyara'i wasy'ari, hukum mencari barang yang hilang, jual beli dan bersyair di dalam masjid, ya. Fa'ana Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshidu dhalatan fil masjid, barang siapa mendengar orang mencari sesuatu yang hilang
di dalam masjid, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, la yuraddaha dallahu alaika, Allah tidak mengembalikannya kepadamu, ya. Fa innal masajid lam tabin lihada, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk ini. Rawah Muslim. Wa anhu, dan darinya juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seorang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan atas daganganmu. Ya. Lanjutnya an رواه النسائي والترمذي وحسنه الترمذي والنسائي في يوم والحب. وعن عبد الله بن عمر dari Abdullah ibn Umar qala, bersabda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syara'i, melarang jual beli di dalam masjid, wal bai'u fil masjid, dan juga bersyair dan mencari barang yang hilang, ya. Wa in tushaddu fihi dhalah, ya, beliau juga melarang diadakan perkumpulan pengajian dalam masjid sebelum salat Jumat. Wa naha an tahalluq qabla salatil jum'ah an tahallaqi rawahu al-khamsah wa sahahu at-Tirmidzi. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi ini adalah hadis sahih. Ya, lanjut, wasya'ru al-munhi anhu, maksud dari larangan melantunkan syair adalah mastamala an hajwa muslim, apabila syair itu mengandung ejekan terhadap orang-orang muslim, ya, au madahu zalimun, atau pujian bagi orang yang zalim, ya, au fahshin, perkataan kotor, wa nahwu dzalika. Amma ma kana al-hikmah au madhan lil islami au hattan ala birrin fa innahu la ba'sa bihi. Adapun jika syair tersebut berisikan tentang kata-kata hikmah, pujian terhadap Islam atau anjuran untuk berbaik, hal tersebut tidak dilarang. Fa'ana Abi Hurairah, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, inna Umar marra bi Hassani yanshidu fil masjid, bahwasanya Umar menjumpai, ya, Hasan yang sedang bersyair di dalam masjid. Lalu Umar memperhatikan, ansyadaka billahi as-sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ajib anni, ya. Hasan pun berkata, dulu aku pernah bersyair di tempat ini dan dihadiri oleh yang lebih baik darimu, maksudnya Rasul. Kemudian Hasan menoleh kepada Abu Hurairah dan berkata, atas nama Allah aku bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah mengucapkanlah, perkenankanlah dariku ya Allah, Allahumma ayyidahu biruhil qudus, dan kuatkanlah dirinya dengan malaikat Jibril. Abu Hurairah menjawab, qala na'am, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Masjid, ya. As-su'alu fiha, mengemis di dalamnya, qala Syekhul Islami Ibn Taimiyah, berkata Imam Ibn Taimiyah, ya, aslu su'ali muharramun fil masjid wa ghairuhu, meminta-minta dalam masjid atau di tempat yang lainnya dilarang, ya, illa li darurah, kecuali dalam kondisi mendesak, ya. Fa in kana bihi darurah wa sa'ala fil masajid lam yu'dha ahadan ka takhtiyatur riqabi wa lam yakdhibu fima yarwihi wa lam yajhar jahran yadurru an-nasu ka'an yas'ala wal khatibu yakhutubu aw hum yasma'una ilman yashghaluhum bihi jazun, ya, kecuali dalam kondisi mendesak. Meminta di dalam masjid diperbolehkan jika dalam kondisi mendesak dan tanpa mengganggu orang lain, seperti melangkahi bahu orang yang sedang duduk, tidak berdusta terkait apa yang dikemukakan, dan tidak pula mengeraskan suara hingga menyebabkan orang lain terganggu. Misalnya, seseorang meminta ketika khatib sedang berkhutbah atau ketika orang-orang sedang mendengarkan pengajian, ya. Raf'us sauti fiha, mengeraskan suara di dalamnya. Yahrumu raf'us sauti ala wajhi yushawshu 'ala al-musallin, mengeraskan suara hingga mengganggu terhadap orang lain yang sedang salat. Walau bi qira'atil Quran, adalah hukumnya haram walaupun orang itu membaca Quran sekalipun. Wa istathna min dzalika darasal ilmi, kecuali ketika saat mengkaji pengetahuan agama. Fa'ana Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nasi wa hum yusalluna, bahwa suatu ketika Rasul pergi ke masjid dan mendapati orang-orang yang sedang menunaikan salat, ya. Wa qad 'alat
aswatuhum bil qiraati, mereka mengeraskan suaranya bacaan Al-Qur'annya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal musalli yunaji rabbahu azza wa jalla falyanzur ahadukum binajihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, rawahu Ahmad bisanadin sahih. Sesungguhnya orang yang salat sedang bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperhatikan kepada siapakah ia bermunajat. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an terhadap sebagian yang lain. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, ya. Warawi an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah, mereka mendengar kaum muslimin saling mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an. Fakashafa as-sitr, kemudian Rasulullah membuka tirai dan bersabda, ala inna kullukum munajin rabbahu fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ati. Ingatlah, sesungguhnya kalian semua sedang bermunajat kepada Allah Tuhannya, maka janganlah kalian saling mengganggu satu antara yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan suara bacaan Al-Quran dengan sebagian yang lain. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa Baihaqi wal Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhani, yang mengatakan bahwasanya hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Al-kalamu fil masjidi, kemudian berbincang atau berbicara di dalam masjid. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, yajuzu at-tahadduts bil hadits al-mubahi fil masjidi, boleh berbicara dalam masjid, baik pembicaranya berkaitan dengan masalah dunia ataupun masalah-masalah yang lain. Wa bi umurid dunya wa ghairuha minal mubahat, wa in hasala fihi dhahakun wa nahwuhu, dengan syarat apa yang dibicarakan tersebut dibenarkan oleh agama sekalipun menimbulkan tawa. Madama mubahan, li hadithi Jabir bin Sumarah Sumaratun qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu. Ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah, dia berkata Rasul tidak meninggalkan tempat solat beliau setelah solat subuh sampai matahari terbit. Alladhi shalla fihi as-subh hatta tatlu'a asy-syamsu fa idza tala'at qama qala, dan apabila matahari itu terbit beliau berdiri lalu pulang. Kemudian beliau berkata wa kanu yatahaddatsuna, sementara itu qala, maksudnya yang meriwayatkan hadis ini, yang dari hadis ini ya, Ibnu Umar tadi ya, Ibnu Jabir bin Sumarah. Adapun para sahabat membicarakan hal-hal, masih berada dalam masjid, membicarakan hal yang mereka alami pada masa jahiliyah. Fayakhuduna fi amaral jahiliyati fayadhakuna wa yatabassama akhrajahu Muslim, membicarakan hal yang mereka alami pada masa jahiliyah, terkadang mereka tertawa dan Rasulullah pun tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, ibahatul akli wasyarabi wan naumi fiha, makan, minum dan tidur dalam masjid. Fa'ana bin Umar, dari Ibnu Umar, dia berkata qala kunna fi zamanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanamu fil masjid. Pada masa Rasulullah kami tidur siang di dalam masjid. Wa nahnu syababan, kami waktu itu masih muda. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dengan makna yang sama Bukhari, Nasai. Wa qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, thabata anna ashab as-suffati wal uraniyina wa uliyan wa aliyan وصفوان بن أمية وجماعة من الصحابة كانوا ينامون في المسجد. Imam Nawawi berkata, dari sini ya dapat dipahami bahwa ashabus suffah, sahabat yang tinggal dalam masjid adalah Ali, Safwan bin Umayyah dan sejumlah sahabat lainnya, sering tidur di dalam masjid ya. Wa anna Thamamatu kana bi baitin fihi qabla islamu, sebelum mereka masuk Islam ya. Sumamah juga pernah tidur dalam masjid. Semua itu terjadi kullu dzalika fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i fi al-ummi, berkata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um,
ya. Wa idza bata al-musyriku fil masjid fakadza al-muslimu. Jika tidak seorang muslim saja diperbolehkan tidur dalam masjid, apalagi seorang muslim. Wa qala fi al-mukhtasar, dalam kitab al-mukhtasar, wala ba'sa ay yabita al-musyriku fi kulli masjidin illa al-masjidil haram. Ya, dijelaskan dalam kitab al-mukhtasar al-muzannin, ya. Seorang yang musyrik diperbolehkan tidur dalam masjid pada sisi manapun kecuali di dalam Masjidil Haram. Ya. وقال عبد الله بن حارث berkata Abdullah bin Harith kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjid al-khubz الخبز واللحم في المسجد الخبز واللحم رواه ابن ماجه بسند حسن. Abdullah bin Harith berkata di masa Rasulullah kami pernah makan roti dan daging di dalam masjid. Tashbikul asabi'i, hukum menjalinkan jari, ya. Yakrahu tashbikul asabi'a anil khuruju ila salah, makruh hukumnya menjalin jari ketika hendak salat. Wa fil masjid 'inda intidhariha, dan di dalam masjid sambil menunggu tibanya waktu salat. Ya, wala yukrahu fima 'adda dzalika, dalam masjid sambil menunggu tiba waktu salat, namun selain itu menjalin jari tangan tidak makruh sama sekali. Walau kana fil masjid fa'ana Ka'ab, walaupun dia berada di dalam masjid. Masih dari Ka'ab, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yashbikunna baina asabi'ahu, jangan, ya, bersabda idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yashbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin. Jika salah seorang di antara lalu keluar menuju masjid, maka janganlah dia menjalin jari-jari tangannya, karena pada saat itu dia sudah menyatakan dalam salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala dakhaltu al-masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza rajulun jalisun wasata al-masjid. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata suatu ketika aku masuk ke masjid, lalu aku bersama Rasul, saat itu ada seorang laki-laki duduk bersandar dalam masjid sambil menjalin jari tangan-tangannya, ya. Muhatabiyan musabbikan asabi'ihi ba'daha ala ba'din fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepadanya supaya menghentikan perbuatannya itu, tetapi ia tidak. Akhirnya falam yafqinu li isyaratihi faltafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Rasulullah mendekatinya dan berkata idza kana ahadukum fil masjid fala yushbikanna fa inna at-tashbika min asy-syaitan wa in ahadukum la yazalu fi salatin ma kana fil masjid hatta yakhruju minhu rawahu Ahmad. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berada dalam masjid, janganlah menjalinkan jari-jarinya, sebab menjalinkan jari merupakan perbuatan setan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tetap berada dalam salat selama masih berada dalam masjid sampai dia keluar darinya, ya.